Direkam Ini, nggak ngajar ya. iya. Ini ada yang waiting, ini siapa ini? Ari masuk, Bung Ari. Ari, selamat malam, Ri. Bisa dengar enggak ini teman-teman sudah pada kumpul? Ari, dengar enggak, Ri? Malah keluar, Ari. Ari. Sinyalnya Halo, itu, Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ari. Dengar ya, Ri ya? Ya, udah Ya. kedengar, Bu. Ya, 5 orang yang hadir. Amel, Ari, Sugi, Wulan, sama Pak Zani. Ya, nanti sambil nunggu yang lain aja ya, kita mulai ya. Iya, Bu. Ya, oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dalam kuliah online ya. Kali ini kita bertatap muka langsung. Dalam kondisi yang, semoga dalam kondisi yang sehat semuanya ya. Tetap semangat meskipun wabah COVID-19 masih belum mereda. Kita masih social distancing juga. Semoga segera berakhir dan kita bisa tentunya beraktivitas kembali. Amin. Amin. Selama di rumah ini pada tambah gemuk enggak ini? Tambah gemuk semuanya? Enggak. Oh enggak. Ya biasanya kalau di rumah banyak malah sering makannya. Di rumah Oke. tapi kerjaannya banyak. Iya benar juga Pak Sani, malah banyak kerjaan. Iya. Oke, kita mulai ya. Kali ini untuk semester 2 mata kuliah pengantar akuntansi 2 ya. Materi kali ini penghentian aktiva tetap. Jadi kelanjutannya yang kemarin. Kalau kemarin aktiva tetap, ini penghentian aktiva tetap. Nah, untuk materi kali ini Bu Eni sudah share di Edmodo. Nanti bisa diunduh atau misalnya sekarang pakai laptop bisa langsung sambil dilihat. Materinya bisa sambil dilihat ya. Untuk aktiva tetap, itu kalau kemarin itu kan kita sudah mempelajari tentang aktiva tetap itu bagaimana cara memperoleh harga perolehan aktiva ya. Kemudian ada juga bagaimana kita mencari depresiasi atau metode penyusutannya. Ini Endah bergabung nih, sebentar saya admit-nya dulu. Biasanya nggak ada suaranya, Bu Endah. Ya, Endah Mas. Suaranya enggak jelas. Assalamualaikum, Dah. Biasanya nggak ada suaranya, Bu. Nggak ada suara nih biasanya. Iya. Ya, ini soalnya Endah videonya silang. Endah videomu hidup Iya. Nanda. Sinyalnya tuh, Bu, di sana sinyalnya. Oh, Sinyalnya ya, susah, Bu. yang penting susah. bisa mendengarkan Endah ya, Endah ya. Itu Kita lanjutkan kelihatan. lagi ke aktiva tetap ya. Oh, mungkin bisa itu. Nah. Bisa itu, Mbak Endah. Halo, Mbak Endah. Halo, Pak. Oh, Assalamualaikum. Ya, Oh, Endah bisa. Gabung ya, Endah. Mbak Endah bisa ini. Alhamdulillah, Mbak Endah bisa ning suarane. Alhamdulillah. Enggak, Pak, ini saya di kota. Oh, lagi di kota. Oh. Kota mana? Boyolali. Kita lanjutkan. Jadi untuk Iya. aktiva tetap, kemarin itu kita sudah menghitung harga perolehan sama metode depresiasi. Nah, metode depresiasi itu sebetulnya banyak sekali. Hanya saja biasanya yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan itu yang sering dipakai itu metode yang garis lurus ya. Garis lurus. Nah, sekarang kita ke penghentian aktiva tetap. Nah, kenapa aktiva tetap itu dihentikan? Nah, pembelajaran tentang penghentian aktiva tetap ini tujuannya kita nanti bisa menghitung apa namanya laba atau rugi dari penghentian aktiva tetap itu sendiri. Misalnya aktiva tetap itu kan minggu kemarin sudah kita jelaskan ada 2 ya. Masih ingat enggak? Ada yang masih ingat enggak? Aktiva tetap yang berwujud sama yang tidak berwujud kan? Berwujud. Ya, kalau yang berwujud itu apa? Masih ingat enggak contohnya? Tanah. Terus gedung, mesin ya. Nah,
masa pemakaiannya itu kan ada manfaatnya, ada waktunya. Nah, ketika masa manfaat itu sudah habis, nah itu nanti berarti harus dihentikan atau ditukar, misalnya seperti itu. Jadi dengan mempelajari penghentian aktiva tetap ini nanti kita akan bisa menghitung laba ataupun rugi dari penghentian. Nah, penghentian itu mungkin karena dijual atau mungkin karena dihentikan itu memang karena mesin itu sudah rusak, sudah tidak bisa dipakai lagi. Kemudian bisa jadi kita juga bisa menghitung rugi atau laba daripada aktiva tetap yang dihentikan itu karena pertukaran ya. Jadi misalnya perusahaan itu punya mesin. Nah, mesin itu bisa ditukar dengan aktiva tetap lain yang sejenis, misalnya dengan mesin yang baru. Atau mungkin bisa juga pertukaran itu dengan aktiva tetap yang tidak sejenis. Misalnya perusahaan punya aktiva tetap, mesin, kemudian ditukar dengan kendaraan, itu juga bisa. Nah, dan yang terakhir, kita juga bisa mengetahui menghitung dari depresi ya. Jadi depresi itu nanti akan bisa kita ketahui amortisasinya dan bagaimana cara akuntansi di dalam membuat jurnalnya. Kemudian kita juga bisa menghentikan aktiva tetap, pelepasan aktiva tetap itu kenapa harus dihentikan? Ya tadi sudah saya sebutkan yang pertama karena apa? Tidak bisa dipakai lagi, jadi harus diakhiri, dibuang istilahnya karena sudah tidak bisa dipakai, dihentikan. Kemudian ditukar, kemudian yang terakhir tadi adalah dijual juga bisa. Dijual. Penyebabnya apa? Kira-kira kenapa harus dihentikan aktiva tetap yang dimiliki? Atau secara sederhananya misalnya kita punya, bukan perusahaan ya, misalnya kita individu aja, kita punya sepeda motor atau kita punya kendaraan mobil. Itu kan ada masa manfaatnya. Nah, itu ketika masa manfaatnya sudah habis atau umur ekonomisnya sudah habis, itu kan biasanya kita ganti, pengen yang ditukar dengan yang baru gitu kan. Nah, itu penyebabnya itu. Jadi membeli yang baru atau ditukar. Ini sebentar, ada yang datang ini siapa nih? Sebentar. Sebentar. Pak Joni mau gabung ya. Pak Joni. Nah, saya masuk. Ya. Dengar Pak Joni? Selamat bergabung Pak Joni. Komandan ini Bu. Ya, komandan. Sudah dimulai nih Pak Joni. Pak Joni belum ada suaranya. Pak Joni itu daerah mana rumahnya ya? Oh, itu bandara Bu. Oh, dekat sebetulnya ya? Dekat Bu Titin itu. Oh iya pernah bilang dekat Bu Titin. Oke, kita lanjutkan aja sambil nunggu Pak Dani ya. Tadi sampai mana tadi? Penyebabnya ya. Nah, penyebabnya tadi apa? Mungkin manfaatnya karena sudah habis, ya kan? Jadi manfaat dari aktiva tetap tersebut sudah habis. Atau karena rusak, masa-masanya sudah habis karena rusak. Kemudian apa namanya? Karena ingin mengganti yang baru. Jadi misalnya pabrik itu kan mesinnya ingin ditukar dengan yang baru karena teknologi mesin yang lama mungkin sudah ketinggalan, sehingga perusahaan mengambil inisiatif untuk mengganti mesin baru yang teknologinya lebih bagus supaya kapasitasnya, mungkin kapasitas produknya bisa lebih banyak lagi. Nah, untuk prosedurnya pencatatan daripada penghentian aktiva tetap ini, itu nanti yang paling utama kita harus tahu depresiasinya, jumlah depresiasi sampai dengan tanggal penghentian aktiva tetap. Jadi nanti akumulasi depresiasinya sampai, kadang-kadang kan kita beli punya mesin misalnya umur ekonomisnya itu 5 tahun. Nah, sebelum 5 tahun
bisa jadi kan ditukar ya. Nah, sebelum misalnya 3 tahun dimiliki ditukar, itu harus dihitung akumulasi depresiasinya sampai dengan tahun ketiga itu dihitung dulu, nanti seperti itu. Jadi akan tahu kita prosesnya hitungan laba ruginya. Ada bayangan ya kita kalau kuliah hitungan seperti ini? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Jadi bayang-bayang ya, Bu. Kita langsung aja bingung ya Pak ya. Ini Ya, yang bilang harus nggak ada tadi siapa Pak? Iya, Bu. Pak Joni ya? Pak Joni. Pak Joni. Pak Joni itu nggak ada. Indah nggak keluar, tinggal namanya tak ya? Enggak, Bu. Oh, Mungkin enggak enggak ada Ini kok sinyalnya. tinggal namanya. Ada. Jadi ya pokoknya intinya gini, kalau kuliah secara online kayak gini sulit memang ya kalau untuk kita menjelaskan Iya, Bu. untuk hitungan itu susah ya sebenarnya ya. Saya sulit bukan yang itu. Kenapa? Iya, Yang itu kan sulit. sulit ya. Ya. Kalau itu kan sulit. Ini gini aja, Sinyalnya semuanya punya juga- ini enggak ya? Materi misalnya saya sampaikan, kemudian nanti di print aja. Nah, pas apa namanya waktu kuliah itu karena enggak pakai laptop kan enggak bisa buka HP. Karena HP-nya dipakai itu. Nah, nanti bisa di print aja anunya, solusinya di print. Terus nanti pas kuliah gini sambil lihat gitu. Gimana kalau kayak gitu? Bingung, Bu. Bingung. Mending ini aja, Bu. Gimana? Iya, coba ada usulan enggak? Enggak, itu musuh itu, Bu. Kalau hitung bisa di WA aja, Bu. Apakah Enggak. enggak di Edmodo? Materinya memang udah dikirim Bu Eni di Edmodo, nanti Ya. bisa dilihat. Kalau kemarin itu kan Bu Eni bikin video kan selama ini di Cyberlink itu kan bisa dilihat ya. Itu aja nggak mudeng, apalagi yang seperti ini gerambyang gini ya. Iya. Iya. Iya, benar banget ya. Nggak ada bayangan ya. Iya. Kan kita ngobrol. Kalau kayak ini kan kita diskusi sebenarnya Iya. kita diskusi Bu kalau kayak gini. Kalau meeting itu sebetulnya tujuannya untuk kayak rapat kayak gitu, diskusi, presentasi. Kemarin Iya. saya coba di semester itu presentasi lebih enak kalau kayak gitu nanti. Semester 6. Ya enggak apa-apa lah. Ini nanti untuk ini apa? Kalau seperti ini mungkin kayak matematika itu juga kesulitan juga ya. Oh, makin sulit itu, Bu. Makin sulit. Lebih sulit. Iya. Lebih sulit. Ya enggak apa-apa. Seperti juga. Kita ini aja evaluasi kemarin aja dulu. Tadi oh ya tugas-tugas yang kemarin sudah dikerjakan itu sudah Bu Eni koreksi untuk yang penghitungan. Kemarin itu saya suruh apa ya? Saya suruh menghitung depresiasi kan ya, metode depresiasi ya. Ya. Ya itu udah alhamdulillah semuanya udah paham Punya itu. belum dikoreksi. Sudah tak lihat kok. Oh, udah. Yang terakhir Statusnya belum. apa Endah? Bu Enda nggak bisa ngirim di Edmodo, Bu. Loh kenapa Tondah? Yang lain bisa loh, Endah? Enggak, Bu, soalnya enggak ada sinyal. Terkadang itu belum gitu. Yang terakhir ini kurang satu kayaknya, Bu. Yang masih terkirim enggak? Yang kemarin. Semalam saya ngirim tuh, Bu, tapi nggak tahu gagal apa enggaknya soalnya nggak ada sinyal di desa. Di kampung nggak ada sinyal. Ya, enggak apa-apa. Mending kirim Oh WA iya, aja, waktu itu Mbak kamu Enda. ngirimnya di WA ya, Endah ya. Yang tugas pertama itu, yang sebelum ini, yang tugas pertama yang kita online ini maksudnya. Waktu yang Iya. persediaan itu kalau enggak salah itu ngirimnya lewat itu kan. Apa WA. Terus, Pak, Bu. Kode Nah, yang lain ngirimnya lewat Edmodo, jadi yang punyamu ketinggalan. Tapi udah tak koreksi juga kok itu. Iya. Pak Joni kemarin udah ngirim tugas belum Pak Jon?
Sudah, Bu. Yang terakhir ini, yang depresiasi sudah? Yang terakhir. Hmm. Belum ada kayaknya Pak Sani. Nanti disusulkan. Saya ngirim yang 2 itu, Bu. Oh, yang persediaan itu ya? Apa tugas 2 itu. Oh, yang persediaan. Ini berarti ada lagi. Yang apa? Metode penyusutan. Nanti coba langsung tak kerjakan malam ini, no. Ya. Harus ini Mas Jon. Mas Jon, semangat Mas Jon. Langsung malam ini nanti dikerjakan setelah kuliah. Tanya Pak Sani itu nanti. Oh, tanya Mas Ari aja. Tapi alhamdulillah kok yang metode penyusutan kemarin udah pada bisa itu. Udah benar itu. Kemarin aja Bu ini juga sempat ini apa? Ada yang dikoreksi itu. Tolong itu kondisikan background-nya itu. Gimana? Background-nya siapa? Background apa, Pak? Itu loh. Ada Background-nya yang siapa, Mas Joni? bulek-bulek itu siapa itu? Oh. Ke belakang. Apa Endah ya? Siapa itu tadi? Apa Mas? Enggak apa-apa. Lanjut, Bu. Lanjut ya. Kita lanjut tadi aktiva tetap tadi. Nah, untuk apa namanya penghentian itu karena aktiva tetap itu sudah tidak dipakai lagi, apa istilahnya dibuang ya? Ya karena sudah tidak bisa dipakai lagi, dibuang. Mangkrak kan banyak kita temui juga mobil-mobil yang sudah tua yang tidak bisa dipakai atau mesin-mesin itu akhirnya mangkrak. Dijual pun enggak laku, jadi ya dibuang akhirnya. Nah, itu nanti kita cara ininya apa namanya? Pembukuan pencatatannya, kita harus mengetahui laba ruginya juga. Caranya nanti kita harus mengetahui depresiasinya atau akumulasi depresiasinya. Itu berapa ketemunya. Nah, nanti dibuat jurnal. Karena untuk apa? Mendebit akun dari akumulasi depresiasi untuk aktiva tetapnya. Kemudian yang dikredit itu sebesar apa? Aktiva tetapnya itu dikredit. Apabila itu dibuang atau tidak dipakai lagi, belum habis disusutkan, artinya sampai dengan tadi saya bilang tadi sampai dengan akhir umur ekonomisnya di tahun ketiga misalnya, bukan di tahun ketiga, sampai umur ekonomisnya belum selesai penyusutannya. Nah, ini terlebih dahulu dilakukan penyusutan dari tanggal terakhir penyusutan sampai dengan tanggal pembuangan aktiva tetap atau penghilangan tidak dipakai. Nah, nanti kerugiannya akan dicatat. Karena kan misalnya umur ekonomisnya 5 tahun, ternyata sampai dengan umur 5 tahun ternyata belum selesai ini masa manfaatnya kok sudah nggak dipakai lagi. Berarti nanti perusahaan akan mengalami kerugian tentunya. Nah, itu harus dicatat juga. Kita akan mencatat apa laba ruginya, itu penghitungannya itu secara sederhananya gini, dari harga jual itu nanti dikurangi dengan nilai buku. Nilai buku itu apa? Nilai buku itu dari harga perolehan, misalnya mesin itu dibeli, itu harganya berapa? Misalnya 100 juta. Kemudian nanti kan ada penyusutan. Nah, nanti dikurangi akumulasi penyusutannya berapa. Nah, itu nanti akan ketemu nilai bukunya. Jadi dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan itu akan ketemu nilai bukunya. Kita akan tahu nanti apa laba ataupun rugi dari pelepasan aktiva tetap tadi. Jadi nanti harga jual dikurangi harga perolehan dikurangi akumulasi atau harga perolehan dikurangi nilai bukunya. Jadi sederhananya kayak seperti itu. Book value-nya atau nilai bukunya. Nah, yang kedua, penghentian aktiva tetap itu bisa selain apa namanya tadi penghilangan, itu juga karena bisa
karena penjualan. Jadi aktiva tetap dijual, itu bisa ditukar nanti ya dengan yang baru atau dijual begitu saja. Nah, aset yang dijual ini perusahaan nanti mungkin bisa pulang pokok, menderita rugi ataupun memperoleh keuntungan. Jadi kita tidak tahu apakah BEP, rugi ataupun laba. Kalau harga jualnya itu sama dengan nilai buku, nah itu namanya pulang pokok atau BEP. Tapi kalau harga jual dari penjualan aktiva tetapnya itu nanti lebih kecil dari nilai bukunya, harga jual lebih kecil, berarti apa? Rugi atau laba? Kita menjual motor, apa kendaraan lain, mobil kayak gitu. Kalau harga jualnya lebih kecil dari nilai bukunya itu akan rugi atau laba? Rugi. Rugi ya. Rugi. Ya, rugi. Sebaliknya kalau harga jualnya lebih tinggi, itu nanti kita akan mengalami keuntungan atau laba. Kalau Keuntungan. harga jual lebih tinggi dari nilai buku, maka kita akan untung. Nilai buku, nah ini yang perlu ini secara sederhananya kan harga jual dikurangi nilai buku, itu nanti akan ketemu laba atau rugi atau sama pulang pokok istilahnya. Nah, nilai buku itu apa? Harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya. Jadi sampai dengan akumulasi penyusutan itu jumlah beban penyusutan sampai dengan terakhir aktiva tetap itu dihentikan ya. Lebih jelas lagi nanti tolong dilihat materinya di Edmodo ya. Di Edmodo. Terus nanti Bu Ya, Bu. Eni akan memberikan akan memberikan contoh-contoh soal. Nanti ada beberapa banyak contoh soal. Lah nanti dipelajari itu untuk UTS. Salah satu atau salah dua. Kenapa? Belum. Soalnya belum. Kalau soal belum, soalnya nanti menyusul. Iya. Kalau minggu depan jadi UTS, nanti jadi kita tuh, masa nggak ujiannya jadi. take home. Kalau Ya, UTS-nya siapa jadi. tahu diundur loh, Dani. Oh Belum enggak, ada kalau pengumuman UTS-nya secara tetap resmi, minggu Pak. depan. Kalau Ya, tapi menurut apa namanya hitungan kita ya sudah UTS karena kita udah 8 kali pertemuan kan. iya. Oh iya. udah kemarin Pak Irwan sudah menyampaikan minggu depan, Bu. Tapi ya menunggu informasi lebih lanjut. Ya, memang minggu depan seharusnya UTS, tapi kita tunggu aja. Ya, tapi Takutnya ya enggak. kalau UTS-nya mundur, Gimana, kalau Pak? UTS-nya mundur, lulusnya sarjananya mundur loh, Bu. Enggak. Ya enggak, Pak. Enggak ada Lewat UTS. online. Lah, Nanti UTS-nya ujiannya mundur, online. Mbak. Tapi Bu ini enggak nungguin gini ya. Masa kalian ujian Bu ini suruh diam nungguin gini garap gitu ya? Iya, Bu. Take home Garap di aja. Iya, rumah Bu, nanti masing-masing pakai- gitu. Tapi sudah gimana, Bu Eni? Kenapa? Nanti ganti aplikasi, Bu. Nanti ganti Ya, mau aplikasi yang nggak? lebih mudah, lebih enteng sinyalnya. Ya mudah-mudahan jadi Pak. Katanya Pak Jitsi apa-apa itu kalau nggak salah. Iya, kemarin sudah saya coba sama Pak Irwan. Oh pakai Jitsi? Iya, itu lebih bagus. Modelnya, konsepnya juga meeting kayak gini ya, Jitsi ya? Nggak pakai Ya, Zoom. seperti ini, sama seperti Zoom, cuman aplikasi baru lebih enteng, sinyalnya lebih ringan gitu loh, Bu. Oh ya, mudah-mudahan nanti Iya, ini kasihan yang pelosok soalnya. sinyalnya ndak. Kasihan Mbak Endah itu. Kasihan Mbak Endah itu. Nah ini bagus ndak kamu ndak? Iya, Bu. Ah, itu di kota, Bu, Kasihan itu itu. urbanisasi itu. Apa, Bu. Bu? Oh baru Di kota, Bu. Di rumahnya enggak. Iya ya, baru. Sebenarnya itu pelanggaran Nggak di itu, Bu. kampung, kalau di Coba- sana nggak ada. Pelanggaran Mbak Endah. Ya nanti nggak masalah lah, pokoknya yang penting Kemarin apa namanya ujian tetap punya ujian tetap ujian. Nanti enggak lulusnya mundur kata Pak Sani kalau enggak ujian. Iya toh, Bu. Iya toh. Masa Tetap ujian itu udah ada anak ya. orang belum nanti enggak ada, Bu. Ada. Ya udah kita akhiri dulu aja kalau gitu ya. Oh, Bu, maaf Ya, ya. Bu Eni. nggih. Nanti untuk materinya sampai ini terakhir ini, Bu, untuk UTS. Oh enggak Pak, enggak. Enggak, ini
Soalnya ini kan belum latihan soal, belum mencoba untuk mengerjakan Berarti sampai soalnya. materi yang kemarin, minggu kemarin. Nah, sebelumnya aja nanti Pak. Ya minggu kemarin ya, yang penyusutan itu ya. Ya. Tapi nanti, ya coba nanti saya umumkan di Edmodo ya. Untuk apa namanya kisi-kisi UTS-nya. Iya. Udah? Ada yang tanya lagi? Ari, mau tanya enggak, Ari? Udah, Bu. Enggak, Bu. Enggak ya? Udah, kalau enggak ada yang ditanyakan, Silahkan pada tanya mumpung ketemu. Udah. tanya apa? Ya, monggo Gimana? mumpung ketemu. Tanya kabar. Saya tanya kabar. Apa enggak pernah ketemu? Ya udah, kita akhiri dulu aja itu sudah aja pertemuan ini ya. Ya mudah-mudahan yang sedikit Ya. bisa bermanfaat. Ya. Sehat semua, jaga kondisi, tetap fit. Amin. Kita akhiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.